Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik komunikasi SBAR yang beranggotakan Saya Rurunisa Oktaviani, NIM J210214. Saya Marunisa Syiratuar Marani, NIM J21022146. saya Hening Dia Sekatrifa dengan NIM J21021148. Saya Putri Reviana Ciptaningrum dengan NIM J2102000156. Dan saya Ferdiana Amelia, NIM J2102009193. Nah, yang pertama, apa itu SBAR? SBAR adalah mekanisme komunikasi yang kuat, mudah diingat, berguna untuk membingkai setiap percakapan, terutama yang kritis, yang membutuhkan perhatian segera terhadap klinis badan tindakan, menurut Mardiana 2019. Menurut Haig et al. Dalam Kesten 2011, kerangka komunikasi SBAR sangat efektif digunakan untuk melaporkan kondisi dan situasi pasien secara singkat pada saat pergantian shift, sebelum prosedur tindakan, atau kapan saja diperlukan dalam melaporkan perkembangan kondisi pasien. Penggunaan komunikasi SBAR juga mencegah informasi salah yang disampaikan oleh perawat kepada dokter. Hal ini dikarenakan komunikasi SBAR merupakan komunikasi yang telah terstruktur dengan baik, benar, dan jelas. Maka dari itu, pengetahuan tentang teknik komunikasi SBAR penting untuk terus ditingkatkan. Tujuan komunikasi SBAR menurut Bayres et al. 2009, yang pertama, meningkatkan keamanan keselamatan pasien atau patient safety. Keselamatan pasien merupakan dasar dalam pelayanan kesehatan, menyatu dengan pengobatan dan juga perawatan. Keselamatan pasien memiliki 6 sasaran, yang salah satunya adalah meningkatkan komunikasi efektif. Menurut Sukesi 2015, dengan komunikasi SBAR membantu perawat, dokter, maupun petugas kesehatan lain untuk melakukan komunikasi efektif dan terstruktur, serta hemat waktu sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan standar untuk penyebaran atau berbagi informasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan juga akurat. Yang nomor 4, meningkatkan efektivitas kerja tim. SBAR ini diberikan saat visit dokter, saat menyampaikan perubahan kondisi pasien atau pelaporan kondisi pasien kritis, sehingga tim dapat segera berkumpul atau pasien segera mendapatkan penanganan. Kemudian juga diberikan untuk transfer pasien dan juga pertukaran shift. Selanjutnya, metode komunikasi SBAR. Yang pertama ada situation, bagaimana situasi yang akan dibicarakan atau dilaporkan, seperti mengidentifikasi nama diri petugas dan pasien, diagnosa medis, apa yang terjadi dengan pasien. Selanjutnya ada background, apa latar belakang informasi klinis yang berhubungan dengan situasi, seperti obat saat ini dan alergi, tanda-tanda vital terbaru, hasil laboratorium seperti tanggal dan waktu tes dilakukan dan hasil tes sebelumnya untuk perbandingan, lalu ada riwayat medis. Selanjutnya ada assessment, berbagai hasil penilaian klinis perawat, seperti apa temuan klinis, apa analisis dan pertimbangan perawat, apakah masalah ini parah atau mengancam kehidupan. Yang terakhir ada recommendation, apa yang perawat inginkan terjadi dan kapan. Seperti apa tindakan atau rekomendasi yang akan diperlukan untuk memperbaiki masalah, apa solusi yang bisa perawat tawarkan kepada dokter, apa yang perawat butuhkan dari dokter untuk memperbaiki kondisi pasien, dan kapan waktu yang perawat harapkan tindakan ini terjadi. Contoh penggunaan SBAR via telepon. Situation yang pertama, selamat siang dokter, saya perawat Y dari RS Panti Rahayu, Ruang Melati. Yang kedua, melaporkan pasien nama Tuan A, penurunan pengeluaran urin 40 cc per 24 jam, mengalami sesak nafas. Background 1, diagnosa medis gagal kronik, tanggal masuk 28 November 2020. Yang kedua, tindakan yang sudah
dilakukan posisi semi-flower, sudah terpasang dowe kateter, pemberian 3 liter per menit, 15 menit yang lalu. SA02 88%. Program sudah dapat injeksi lasik 3x1 ampul 4. Asesmen. Yang pertama, saya pikir masalahnya gangguan pola nafas dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang lebih. Yang kedua, pasien tampak gelisah. Recommendation yang pertama yaitu, haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen NRM? Mulai berapa liter per menit? Yang kedua, apa advice dokter? Yang ketiga, perlukah peningkatan diuretik atau drip diuretik? Teknik SBAR pada saat terjadi perubahan kondisi pasien pada bagian situation. Selamat siang dokter, saya perawat Y yang berjaga siang di ruang melati Rumah Sakit Panti Rahayu. Ingin melaporkan kondisi pasien atas nama Tuan A usia 42 tahun. Pada bagian background. Tanggal masuk 28 November 2019, mengalami penurunan pengeluaran urin 40 cc per 24 jam, mengalami sesak napas. Diagnosa medis yaitu gagal ginjal kronik. Tindakan yang sudah dilakukan pada pasien posisi semi-fowler, sudah terpasang dower kateter, pemberian oksigen 3 liter per menit sekitar 15 menit yang lalu, saturasi oksigen 88%. Program sudah dapat injeksi lasik 3x1 ampul intravena. Hasil lab terbaru 1 Desember 2019, hemoglobin 9 mg per dl, albumin 3, urium 23 mg per dl, tensi darah 150/80 mm air raksa. Respiratory rate 30 kali per menit, nadi 100 kali per menit, odema ekstremitas bawah dan asites, kesadaran kompos mentis, bunyi nafas ponci. Pada bagian asesmen, pasien tampak gelisah. Saya pikir ini masalahnya pada gangguan pola nafas dan keseimbangan cairan dan juga elektrolit lebih. Pada bagian recommendation, haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen NRM? Jika iya, mulai berapa liter per menit dok? Apa advice dokter? Perlukah peningkatan diuretik atau drip diuretik? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke HCU? Kemudian dokter akan menjawab dan memberikan instruksi yang harus dicatat di CPPD atau catatan perkembangan pasien terintegrasi.